Hai sahabat Ayu Friday, jumpa lagi minggu ini dan seperti yang sudah saya janjikan minggu lalu, kita masih akan berhubungan dan berinteraksi dengan dua sosok narasumber pada hari ini, yaitu Elnov dan juga Dr. Henny, seorang dokter spesialis kedokteran jiwa yang akan mendampingi Elnov sekaligus sebagai dokter dari Elnov yang berhasil mengatasi situasi yang didiagnosa kepada Elnov yaitu sebagai seorang bipolar dalam memoir Elnov Perjuangan Seorang Bipolar. Hanya di Ayu Show, Friday with Ayu Show, Ayu Show. Elnov, apa kabar minggu ini? Alhamdulillah ya Nov. Oke, kita masih akan lanjutkan perbincangan yang menarik minggu lalu. Lama rasanya nunggu 1 minggu. Dokter Henny, sehat-sehat ya dok ya? Alhamdulillah, Wahyu, sehat Iya. selalu. Oke, kita lanjutkan pembicaraan Nov. Minggu lalu saya tutup dengan pertanyaan Nov. Elnov diterapi oleh seorang dokter ahli, yaitu dokter kejiwaan. Lalu kemudian Elnov sekarang menjadi seorang certified hypnotherapist gitu, Nov. Menterapi orang. Itu gimana ya, Nov? Boleh cerita nggak soal ini? Dan apa yang Elnov alami ketika secara kejiwaan ya, Nov, ketika menterapi orang? Silakan, Nov. Ya, Bayu. Pada akhirnya memutuskan untuk menjadi hipnoterapis ya karena saya berpikir saya ingin bermanfaat. Saya ingin menjadi buah, bukan bunga gitu. Ketika dalam proses saya bertumbuh, bukan hanya tumbuh dan saya punya banyak daun gitu ya, dan pada akhirnya jadi heavy gitu kan. Saya ingin lebih bisa menolong orang secara langsung. Itu. Kenapa? Ya karena saya merasa bahwa saya itu mengalaminya. Jadi ketika saya menolong orang lain, saya yakin dan juga diyakinkan juga oleh Dokter Henny bahwa akan lebih baik hasilnya gitu. Jadi saya mendalami ilmu ini, hipnoterapi klinis ini di Surabaya, Mbak Ayu. Saya ambil sertifikasi dan tidak tanggung-tanggung ya, maksudnya di salah satu institut teknologi di bidang Mind of Technology gitu bersama satu guru di sana. Dan masuk ke sana pun nggak mudah, Mbak Ayu. Saya harus melalui proses seleksi dan pada akhirnya saya diterima gitu. Dan saya heran karena saya selalu bilang bahwa saya itu bipolar. Dan guru saya namanya Pak Adi, beliau mengatakan, kamu tuh lulus seleksi Elnov. Jadi kamu tuh qualified. Sudah, jalani saja, ikuti protokolnya, dan pada akhirnya kamu akan bisa sampai di sana. Dan di akhir pun, ketika sudah selesai, saya sudah dapat sertifikasi itu, saya sempat ragu, sampai akhirnya Pak Adi bilang bahwa, oke, sekarang lakukan ini sebagai terapi dirimu. Dengan kamu menerapi orang lain, kamu menerapi dirimu. Dan pada akhirnya, itu yang membuat saya jadi percaya diri, bahwa saya mampu. Dan terbukti ketika saya, klien pertama saya datang, lalu dia ngerasa lebih baik. Lebih baiknya dia ngerasa lega di saya 7 kali, Mbak Ayu. Melihat seseorang datang kepada saya dengan kondisi yang kayak nggak punya harapan, nggak tahu mau kemana, bingung, lalu tiba-tiba saya bisa membuatnya menjadi lebih baik gitu ya. Ternyata yang dia rasakan dengan yang saya rasakan itu saya lebih legaan saya daripada dia. Lalu mungkin dari proses getok tular ya, bukan Ya, getuk tular, iya. getok tular gitu bahasa Jawa. Itu pada akhirnya terus jadi kayak, oh iya ngobrol ke sana coba dengan Kak Elnov apa segala macam. Dan dengan buku yang saya terbitkan juga itu banyak sekali yang mengirimkan pesan anonim. Ya. Atau ada juga yang bilang, Kak, saya tuh sama loh kayak Kak Elnov. Makasih ya Kak udah confess gitu. Makasih udah menuliskan buku ini. Jadi dia nggak ngerasa sendiri. Ketika dia mengatakan itu, wah di saya itu leganya luar biasa. Karena saya juga ngerasa bahwa wah ada feedback ya
gitu. Yang tadinya saya nggak harapkan bisa sebesar itu ya, energinya feedback yang saya dapatkan gitu. Tapi ternyata luar biasa. Akhirnya jadi kayak nagih ya Mbak Ayu. Jadi saya nagihnya gini. Jadi mau nulis lagi. Mau ngelakuin ini, mau ngelakuin itu. Jadi akhirnya jadi banyak kegiatan sekarang. Iya, sibuk malah ya, Jadi Elnov ya. Sibuk. Oke. Dok, bisa artinya Elnov sembuh atau gimana ya, Dok ya? Ya, jadi Mbak Elnov ini memang kategorinya dia sangat membaik ya. Artinya bahwa dia mampu berkarya, dia mampu membuat sesuatu yang bernilai, gitu ya. Kemudian frekuensi mood swing-nya juga jarang sekali muncul, sudah begitu stabilnya. Nah, ini memang salah satu bentuk sembuh ya seorang gangguan bipolar ini. Oke. Dan prosesnya itu berapa lama ya, Dok? Apakah satu orang pasien dengan pasien yang lain itu berbeda? Baik dari durasi ataupun proses terapinya, Dok? Ya, masing-masing orang memang berbeda-beda, tergantung tingkat keparahannya dan tergantung dari banyaknya permasalahan ya. Nah, ini Mbak Nova ini termasuk permasalahannya ini cukup rumit dan rumit ya, Nov ya. Sangat rumit dan bermacam-macam ya. Jadi memang membutuhkan waktu yang cukup panjang. Kalau nggak salah sampai 2 tahunan ya Mbak Nov ya. Saya 2016 dokter sampai sekarang. Awalnya 2016. Saya ketemu 2016 ya, tapi proses terapi yang intens itu kalau nggak salah 2 tahunan ya. 2 tahunan ya. 2 tahunan. Intens itu artinya gimana, Dok? Bertemu seminggu 1 kali, 2 kali? Yang dimaksud awal-awal intens itu karena Mbak Nova itu tinggal di Jakarta waktu itu ya, jadi memang di awal 2 minggu sekali konsultasi, 2 minggu sekali rutin waktu itu. Kemudian lama-lama makin membaik, 1 bulan sekali seperti itu. Tapi memang intens sekali di awal-awal itu memang intens sekali karena selain untuk mencari ketepatan diagnostik, itu juga untuk mencari apa sih terapi yang paling tepat untuk Mbak Nova ini. Oh, berbeda-beda ya Dok ya terapinya ya? Berbeda-beda ya. Kalau yang tingkatannya misalnya dia nggak begitu parah, frekuensi kekambuhannya nggak terlalu sering, lalu problematikanya juga nggak terlalu rumit, biasanya kalau pemicunya sudah bisa diatasi, ada solusinya, maka frekuensi kekambuhannya jadi semakin jarang, maka waktu yang dibutuhkan untuk terapi juga tidak terlalu panjang ya. Tapi memang untuk psikoterapi sebetulnya idealnya itu setiap minggu 1 kali untuk selama beberapa sesi, minimal 8 sesi. Oke. Nov, akhirnya menjadi seorang hipnoterapis itu menjadi daya sembuh yang amat kuat ya buat Elnov ya, Nov ya? Iya Mbak Ayu. Itu membuat saya jadi punya arti untuk hidup. Bahwa saya itu dibutuhkan orang. Bahwa saya itu punya sesuatu yang bisa membuat orang lain menjadi lebih baik. Karena pada akhirnya saya berpikir bahwa apa sih yang saya cari di dunia ini ya gitu. Satu, saya ingin meninggalkan sesuatu. Ya, semua orang itu pasti akan pergi. Semua orang pasti akan habis masa waktunya, expired. Yeah. Nah, ketika masa itu datang, itu tidak ada yang bisa mengelak. Ya kan? Kita pasti akan pergi, tapi apa yang bisa kita tinggalkan yang membuat kita itu tetap abadi gitu. Ya dengan legacy gitu. Ya, salah satunya adalah buku ya. Ini menjadi legasinya Elnov nih, Elnov, dan ini akan dibuat triloginya. Bulan Maret dalam rangka World Bipolar Day, Elnov akan mengeluarkan buku kedua yang judulnya Andromeda. Boleh Nov cerita soal buku ini? Jadi yang buku pertama Anomali, Memoir Seorang Bipolar, dan yang kedua adalah Andromeda. Lalu apa rencana buku yang ketiga?
Ya, Mbak Yu. Jadi tulisan-tulisan saya, surat-surat saya untuk Dokter Heni itu banyak sekali. Karena memang Oh. hampir setiap hari saya melakukan journaling. Saya cuma bilang, dokter boleh baca, boleh enggak. Pokoknya saya tetap email. Saya bilang gitu. Jadi saya pernah saya ingat banget satu sesi saya datang, Dokter Heni print semua, lalu Dokter Heni merasa kayak bersalah. Mbak, saya maaf ya, saya belum baca. Terus saya bilang, nggak apa-apa dong, nggak apa-apa. Yang penting saya udah nulis. Karena dengan nulis itu saya ngerasa lega gitu. Ini adalah pelepasan emosi saya. Dan memang tulisan-tulisan saya ke Dokter Heni bisa dibilang ya saya nggak ada filter, Mbak Ayu. Apa adanya. Apa adanya itu yang saya tulis gitu. Saya nggak tahu lah, saya cuma mikir, kalaupun Dokter Heni pusing ya udahlah biarin aja, dia dokter, saya mikir gitu. Ya udah. Jadi udah, emang kan tujuannya saya menulis kan untuk terapi kan gitu. Jadi saya maksimalkan gitu. Saya pikir udahlah. Nah, ternyata tulisan itu setelah di akhir banyak sekali, Mbak Ayu. Dan saya agak kebingungan ya untuk memotongnya di mana, menyusunnya menjadi seperti apa gitu ya. Karena sayang gitu, tulisan sebanyak ini ada yang bermanfaat deh kayaknya dokter ya gitu, Mbak, bikin buku aja, cari editor apa segala macam. Akhirnya yaudah saya mulai itu. Dan dari tulisan yang banyak ini, kalau saya taruh di satu buku, inginnya saya masukkan semua, karena saya tipikal orang yang detail. Tapi dalam proses membuat sebuah buku, saya juga belajar banyak sekali, Mbak Ayu. Saya belajar untuk bisa bekerja sama dengan editor, dengan penerbit, dan ketika buku udah terbit, dengan pembaca. Nah, proses anomali, oke lah, sudah menjadi sebuah buku. Tapi bukan berarti berhenti, kan? Saya masih mendapatkan review dari pembaca. Kak, ini kurang begini, kenapa tulisannya terlalu detail, yang ini nggak perlu masuk. Kakak harusnya lebih gini. Saya senang sekali, Mbak Ayu, dikritisi kayak gitu. Jadi saya ngerasa, saya walaupun ada yang kasih rating 5, ada yang kasih rating 1, yang rating 1 itu malah yang saya komentarin. Saya bilang, makasih ya, kamu berani kritik saya. Karena kamu berani kritik saya anggap kamu tuh bukannya nggak suka sama saya, tapi saya pikir kamu itu ingin saya menjadi lebih baik, dan itu kayak menantang saya gitu. Akhirnya saya belajar untuk menulis dengan lebih baik. Caranya seperti apa? Selain kalau mengikuti kelas menulis agak beda, karena saya cari untuk yang tipe yang kayak saya itu belum ada ya, Mbak Ayu. Jadi menulis tapi juga bagian dari terapi dan menerapkan mindfulness. Akhirnya daripada pusing-pusing saya cari dengan siapa harus belajar, saya ciptakan sendiri, Mbak Ayu, teknik menulis mindfulness. Dengan saya melatih orang lain, saya semakin terasah. Saya dipaksa untuk belajar. Dan teman-teman peserta itu sangat kritis ya. Jadi mereka luar biasa gitu, membuat saya jadi kayak saya harus lebih baik lagi gitu. Wah, luar biasa. Dan pada akhirnya dengan proses itulah buku kedua ini terbit nanti di bulan Maret. Ceritanya sebenarnya masih ada kaitannya sama anomali, cuma yang Andromeda ini lebih ke perjalanan spiritual saya. Nah, tadi kan saya bilang saya pernah ingin pergi ke hutan, menjadi biksuni. Nah, gimana ceritanya ya gitu. Jadi tungguin aja sebentar lagi. Oke. Nah, jadi ketika Elnov sekarang udah terpikir ada anomali, Andromeda, ini lebih cerita perjalanan spiritual. Trilogi yang ketiga apa, Nov? Trilogi yang ketiga, buku ketiga ya. Jadi Memoir Seorang Bipolar ini pada akhirnya akan menjadi sebuah trilogi. Yang pertama adalah anomali, yang kedua Andromeda, yang ketiga di-spill deh. Pokoknya depannya pakai A juga. Tapi ini menceritakan tentang pengalaman saya menjadi terapis. Bukan menceritakan masalah-masalah yang dialami oleh klien-klien saya, karena nggak boleh ya. Gitu. Ya, oke, itu rahasia. Jadi rahasia. Jadi saya pikir, tapi penasaran nggak sih teman-teman ini, pembaca terutama, apa sih yang ada di dalam pikirannya Kak Elnov nih ketika dia menerapi orang yang tiba-tiba mungkin punya masalah yang sama gitu.
Atau Apa lebih sih, berat? bagaimana sih? Atau mungkin Lebih bahkan berat. lebih berat gitu dari yang wah, nah apa sih gitu. Nah, saya menceritakan itu karena ini adalah sebuah memoir. Jadi bedanya mungkin ya Mbak Ayu, biasanya kalau buku-buku autobiografi, buku-buku memoir itu ditulis orang sudah dalam kondisi ya udah selesai gitu. Tapi kalau saya menulis buku trilogi ini sekarang sedang berjalan. Jadi Andromeda pun saya tulis sambil berjalan gitu. Buku yang ketiga tuh hampir keceplosan tadi judulnya. Udah ada judulnya. Udah di Itu pun saya lakukan sambil berjalan gitu. Dan saya sangat berterima kasih sekali. Saya punya penerbit yang luar biasa, Gramedia ya. Gramedia Pustaka Utama, luar biasa mensupport saya dalam menulis ini. Editor saya juga luar biasa membantu saya. Jadi bisa mengarahkan saya pada akhirnya mana yang memang kita, yaitu tadi di awal ya, kita bisa bekerja sama dengan baik dengan pihak-pihak yang ya stakeholders-nya lah di Iya. bidang buku ini. Bahkan Gramedia sendiri juga mensupport program teknik menulis mindfulness yang Elnov bikin ya, sudah masuk ke berapa grup ya? Selesai sudah ya? ada lima angkatan. Iya, 5 angkatan. Iya. Nanti akan lanjut lagi, mereka bilang, ini kita bikin akademi. Oh iya boleh, kita bikin akademi Mbak Ayu. Jadi nanti ada level kedua. Level 1 kemarin, teman-teman peserta semua saya kasih PR. PR-nya apa? Nulis apa terserah. Pokoknya kalian nulis. Iya. Dan saya, teman-teman tuh ada yang lucu Mbak Ayu, dia bilang gini, saya pikir ini cuma kelas menulis aja gitu. Loh, kok kelas menulis aja? Kenapa? Ternyata ini kelas menulis beneran. Ya beneran. Kalian masuk kelas ini. Ya, Maksudnya apa kelas menulis biasa dan kelas menulis dan beneran ini? Maksudnya, jadi menulis itu ada outputnya. Yaitu menjadi sebuah buku. Di level kedua akan ada coaching dari jurnal atau tulisan-tulisan teman-teman bisa berbentuk fiksi atau non-fiksi menjadi sebuah naskah. Ya, dan itu ada kerjasama juga dengan Gramedia Pustaka Utama juga dan Gramedia Academy sebagai penyelenggaranya. Lalu setelah itu nanti di level ketiga itu ada coaching lagi dari naskah menjadi buku. Hingga di akhir program di 2023 itu nanti teman-teman berkesempatan untuk punya buku sendiri. Keren. Jadi ini bukan hanya sekedar kelas menulis bisa menulis, dan bukan hanya sekedar kelas menulis terus bergeser dari hobi menulis jadi penulis, tapi benar-benar menjadi penulis buku dan punya legacy sendiri untuk kebanggaan diri gitu. Diterbitkan oleh Gramedia juga kah? Mungkin Dengan yang Gramedia. Beberapa pilihan akan diterbitkan oleh Gramedia ya? Ya. Oh oke. Nah saya balik lagi ke Dr. Henny ya. Aduh Dr. Henny pasti bangga sekali ya lihat pasien Dr. Henny berkembang sejauh ini. Iya betul dok. Saya sendiri juga merasakan hal itu dan mudah-mudahan ini bisa menjadi semangat motivasi bagi para bipolar lain untuk bisa bahkan mungkin melampaui Henny, karena Dr. Henny sendiri tadi statementnya adalah bahwa bipolar ini orang-orang yang sangat kreatif dan mempunyai kecerdasan ya, bahkan mungkin di atas rata-rata. Nah dok, ini pertanyaannya tadi sempat disebutkan bahwa konseling atau terapi Mbak Elnov ini dilakukan jarak jauh. Berarti apakah terapi ini bisa dilakukan secara online dok? Bukan jarak jauh, Mbak Ayu. Jadi memang Mbak Elnov tuh datang ke Pekalongan ya, karena saya kan prakteknya di RSUD Keraton Pekalongan ini. Oke. Ya, Mbak Nova ini datang pulang dari Jakarta ke Pekalongan hanya untuk mengikuti sesi psikoterapi. Oke. Betul Mbak Nova memang asli orang Pekalongan, dia bukan asli Pekalongan tapi tinggal, orang tua juga tinggal di Pekalongan. Waktu itu saya ingat betul karena begitu rumitnya permasalahannya Mbak Nova dan saya waktu itu agak pesimis juga, apakah saya mampu menerapi seorang Mbak Nova yang dengan begitu banyak
problematika dan cukup ini ya rumit ya, saya bilang cukup rumit, sehingga sempat saya sarankan untuk ayo coba saya rujuk aja ke salah satu senior saya di Jakarta juga untuk memudahkan Mbak Nova supaya nggak Bolak-balik. bolak-balik Jakarta Pekalongan ya, sehingga harapan saya sih bisa rutin di sana 1 minggu sekali, karena memang sebetulnya efektivitasnya 1 minggu sekali itu sebaiknya gitu ya. Tetapi ternyata Mbak Nova datang lagi ke saya, dokter, kayaknya saya lebih nyaman sama dokter. Oh, saya merasa tersinggung waktu itu. Iya, iya, iya. Oke deh, kalau begitu saya berpikir ya sudah, apa yang bisa saya lakukan akan saya lakukan untuk terapi Mbak Nova. Dan alhamdulillah Mbak Nova orang yang sangat kooperatif. Apapun yang saya sampaikan di sesi psikoterapi itu selalu dia lakukan. Seperti tadi contohnya, misalnya, ayo Mbak Nova punya apa? Pada saat episode depresi ini, Mbak Nova selalu datang dengan ya seperti itu. Dia tidak mau melakukan apapun. Nah, ini saya bangkitkan apa yang kira-kira membuat Mbak Nova bisa moodnya bisa naik itu apa? Ya sampaikan saya suka nulis. Ayo kita dimulai menulis dulu. Nah, waktu itu memang tiap sesi psikoterapi, sebelum sesi psikoterapi, Mbak Nova selalu mengirim surat ya, sampai berlembar-lembar itu. 9 lembar ya Mbak Nova, tapi jujur saya baca, setiap tadi saya baca, hanya 1 kali kemungkinan yang saya belum sempat membaca, karena kesibukan saya belum sempat membaca, tapi di lain waktu dibaca. Ya, dan saya lihat ada potensinya, kenapa nggak dilanjutkan dengan yang lebih baik lagi, menulis buku. Nah, itu juga sempat tertunda karena mood swing-nya semakin hari kok semakin cepat ya perubahannya. Sesi ini datang dengan hipomaniknya. Nanti tiba-tiba seminggu kemudian atau 2 minggu kemudian dia sudah episode depresi. Nah, ini menyulitkan saat dia udah mulai menulis, muncul episode depresi, jatuh lagi. Dia nggak mau lagi melanjutkan. Nah, ini butuh energi yang ekstra juga dari saya supaya Mbak Nova tidak putus asa terus ya. Dan kebetulan saat itu memang dengan psikofarmaka, Mbak Nova agak kesulitan juga ya Mbak. Karena memang obat-obatan untuk kedokteran jiwa kan efeknya mengantuk. Nah, ini Mbak Nova tidak suka. Kalau terlalu mengantuk, dia jadi semakin merasa, kok aku nggak ngapa-ngapain, nggak bisa berbuat apa-apa dengan obat itu. Jadi penolakannya cukup ini ya. Jadi ya oke lah, sampai diturun-turunkan dosisnya masih juga efeknya belum nyaman. Oke, kalau itu kemudian coba saya alihkan dengan tadi membangkitkan semangatnya dia untuk menulis ya, karena hal-hal yang dia sukai kan menulis. Waktu itu memang saya ingat betul, saya dorong dia untuk khusus hipnoterapi di Surabaya. Nah, karena Mbak Nova waktu itu memang ingin sekali menjalani hipnoterapi. Saya bilang, ayo kenapa nggak dicoba jadi hipnoterapis aja sekalian khusus di Surabaya waktu itu. Kenapa ya kalau tidak salah? Iya. Oke. Jadi psikoterapinya face to face langsung datang. Waktu itu kan belum masa pandemi, Mbak. Iya, betul, betul. Alhamdulillah di situ belum masa pandemi. Jadi memang bisa konseling langsung secara rutin. Iya, oke. Elnov atau Nova, Elnov Nova. Kenapa ada Elnov? Kenapa ada Nova? Elnov. Nova itu panggilan keluarga. Dulu saya selalu dipanggil Nova di keluarga. Dokter Heni ya karena di Pekalongan juga kan, jadi Nova. Teman-teman panggil saya Nova. Tapi kesininya saya pikir kalau Nova itu berarti nggak ada yang berubah gitu Mbak Ayu. Paham. Kalau Elnov ini kan akronim dari nama saya juga, Elizabeth Novarina. Saya pikir gitu, saya pakai kependekan dari Elizabeth Novarina ya, Elnov. Oke. Elnov, dorongan untuk terus berobat dan konsisten itu datang dari dalam diri sendiri atau ada support system yang membuat menjadi seperti itu? Karena rasanya mungkin nggak semua orang ya punya semangat untuk berobat konsisten, serius, bahkan sampai Jakarta Pekalongan pun dilakukan seperti Elnov. Itu support sistemnya kayak gimana, Nov? Kok keren banget kayaknya.
Iya betul Mbak Ayu. Saya punya support system yang luar biasa, terutama orang tua saya. Tuh saya selalu Hmm. sedih kalau kalau apa teringat gitu usaha mereka untuk juga menolong saya gitu. Jadi mama dan papa saya pun bertemu dengan Dokter Heni dan itu juga salah satu alasan kenapa saya kembali ke Dokter Heni karena domisili di Pekalongan, orang tua saya di Pekalongan gitu ya, supaya mereka bisa bisa juga tetap bisa datang juga ke Dokter Heni juga supaya mereka juga bisa mendapatkan informasi yang tepat gitu, langsung dari psikiater yang menangani saya. Hmm. Gitu. Jadi memang keluarga orang terdekat itu seperti itu. Sangat memotivasi saya untuk saya bisa menjadi apa ya, bisa berprestasi gitu. Karena dari dulu kalau teman-teman yang baca anomali, para pembaca anomali pasti tahulah dari mulai saya kuliah itu saya selalu mengejar prestasi, prestasi, prestasi. Jadi termasuk juga dalam hal saat ini ya gitu. Tapi saat ini prestasi saya lebih ke kayak ketika saya bisa membuat seseorang datang kepada saya lalu pergi dengan lebih baik, buat saya itu prestasi. Intinya hal kecil apapun yang dilakukan itu bisa mengapresiasi diri sendiri. Satu. Setuju. Dan orang di sekitar pun mengerti itu bahwa ini effort yang luar biasa nih untuk bisa mencapai seperti ini nih nggak mudah nih gitu. Udah berkecamuk di dalam diri sendiri, terkadang juga kelihatan di luar gitu ya. Jadi kadang ya mama saya itu kadang Mbak Ayu ya hanya sekedar datang gitu ya terus ngeliatin saya, kamu lagi apa ngerasa apa baik-baik aja nggak gitu. Terus saya cuman bilang enggak lagi nggak baik-baik aja. Ya udah. Dan mama nggak ngomong apa-apa, cuman bikinin teh manis datang, kadang bawain makanan gitu. Jadi saya ngerasa kayak sebegitunya ya orang tua saya menyayangi saya. Masa sih saya nggak ada tekad untuk saya mau sembuh gitu, mau pulih. Saya harus apa ya? Saya harus menjadikan mereka alasan buat saya untuk bisa sembuh dan pulih gitu. Doang jadi saya jadi terharu. Iya, iya. Oke, ada dua pertanyaan lagi, Nov. Tadi Ya. kan dokter mengatakan bahwa kasusnya Elnov ini nggak mudah, ruwet. Bahkan Dokter Heni sempat mengakui, maaf ya dok, saya bilang sempat mengakui, aduh, mampu nggak nih ya untuk membawa Elnov keluar dari masalahnya Elnov. Nah, Nov, itu jatuh bangunnya kayak apa, Nov? Jatuh bangunnya itu saya seberapapun banyaknya saya jatuh Mbak Ayu, saya tuh harus bangkit atau bangun itu lebih banyak. Jadi ibaratnya ada pepatah dari Jepang, fall 7 times, stand up 8 gitu. Jadi mencari alasan untuk bangkit aja, mencari alasan untuk bisa berdiri lagi gitu. Karena jatuh itu pasti. Dan Orang sakit, itu jatuh itu pasti sakit. Iya. Iya, kadang kita sudah berusaha sedemikian rupa lah segala cara dilakukan supaya kita nggak terjatuh atau terpuruk. Tapi hanya karena satu hal mistakes misalnya kita bisa jatuh gitu, kita bisa terpuruk. Terus apa yang harus kita lakukan? Nggak ada selain bagaimana caranya mencari cara untuk bangkit lagi, cari cara untuk bangkit lagi gitu. Dan pada akhirnya semakin sering jatuh, kita jadi terlatih, jadi kebal gitu. Jadi kuat ya, Nov. Jadi kuat karena itu. Ya nggak bisa dibilang juga bahwa sekarang ini dalam kondisi yang bakalan oke terus ya, kayak kita sakit flu gitu ya. Oke lah, kita udah minum obat, oke kita baikan lagi. Tapi kan nanti kita bisa kena flu lagi gitu. Iya. Kayak kira-kira kayak gitu loh gitu. Jadi kita udah tahu nih kalau kita udah punya pola, udah punya pattern, kita lakukan aja pola yang sama itu. Pasti rumusnya itu udah ada gitu. Kita punya rumus hidup kita. Jadi kalau misalnya kita ngerasa kayak gini nih, kita harus kayak gini. Ini saya di bulan November, saya ceritakan juga di Andromeda, saya juga nggak ngerti kenapa. Di bulan November saat hari ulang tahun saya tuh selalu ngerasa takut. Dimana orang mau ulang tahun itu happy, tapi saya tuh takut. Saya takut ini akan jadi ulang tahun saya yang terakhir atau enggak ya? Gitu. Apa yang sudah saya lakukan Ada ya? perasaan itu ya, Nov? Iya,
ada, selalu. Terutama muncul di usia saya di 30-an ini, Mbak Ayu. Jadi kenapa ya? Apa yang udah saya lakukan gitu. Dan November kan nggak terlalu jauh dengan Januari ya, saat orang punya rencana apa di tahun baru gitu ya. Saya tuh kadang suka gitu, apa yang sudah saya hasilkan ya gitu. Nah, itu membuat saya down. Dari bulan November 2021 ini, saya berusaha untuk melakukannya dengan apa? Melakukannya dengan mengajar di mindfulness writing class itu. Saya berusaha menulis, saya berusaha juga memberikan motivasi, praktek juga gitu ya. Tapi kok masih juga nggak lebih baik gitu. Dan pada akhirnya saya setelah 2 bulan berusaha untuk menerapi diri sendiri, saya tahu, oh ini bukan sesuatu yang bisa saya tangani sendiri. Boleh nggak ketika kita udah jadi hipnoterapis misalnya, terus kita kembali lagi ke Dokter Henny, and it's okay. Boleh. Boleh kan gitu. Jadi saya kembali lagi ke Dokter Henny dan saya bilang, dokter, saya nggak baik-baik aja. Saya sudah melakukan A, B, C, D. Sekarang saya harus gimana? Ya kita mulai lagi psikoterapi lagi. Cuman mungkin kalau sekarang saya jadi nggak bolak-balik ya dokter, kita bisa komunikasi lewat Zoom, lewat telepon, lewat itu WhatsApp gitu. Dan saya sangat terbantu sekali dengan kesediaan Dokter Henny gitu. Dan saya juga ada tantangan sendiri juga karena saya tahu ini nggak mudah juga buat Dokter Henny. Jangan sampai Dokter Henny menyerah pada saya. Saya harus kembali dengan mengatakan, dokter, saya adalah produk psikoterapinya dokter. Saya adalah output dari, ayo dokter, berarti dokter itu psikiater yang luar biasa karena dokter bisa menghasilkan orang seperti saya gitu. Wow, Nov. Terakhir Nov, setelah apa yang dilakukan dan sekarang Elnov usianya 30 berapa ya Nov ya? Di 2022. 38 ya. 38 ya. 38 dan di 2022 ini akan November nanti akan 39 ya Nov ya. Ya. Relatif muda, produktif. Apa mimpi selanjutnya Nov? Mimpi dari anomali aja kali ya Mbak Yu. Dari anomali itu karena itu saya start itu sebagai legacy ya. Jadi segala sesuatu yang saya udah tulis di situ ya udah. Itu akan menjadi legacy saya. Mimpi saya ingin melihat diri saya sendiri diperankan oleh orang lain gitu. Difilmkan maksudnya Nov, ceritanya Elnov. Difilmkan Mbak Yu. Saya pengen buku saya itu bisa diadaptasi jadi sebuah film, di mana memang kenapa? Yaitu kalau alasannya melihat diri sendiri itu kan agak narsis kali ya dokter ya. Tapi sebenarnya bukan itu, karena membaca dan melihat audiovisual itu beda. Gitu. Jadi ketika ini bisa diadaptasi jadi sebuah film, audiovisual itu muncul diperankan oleh seorang yang benar-benar bisa memerankan Elnov gitu. Saya pengen ini menjadi suatu message gitu, bahwa menjadi bipolar itu bisa juga berprestasi, bisa tetap berkreativitas gitu. Jadi bisa menjadi contoh lah, bisa menjadi panutan gitu bagi orang-orang yang bernasib sama lah seperti saya gitu. Jadi saya pikir kalau misalnya itu bisa terwujud, wah saya nggak tahu deh, itu mimpi tertinggi saya. Oke. Insya Allah Elnov, insya Allah ya dengan berkolaborasi dan sebagainya itu bisa terjadi ya Elnov ya. Saya bantu juga dengan doa. Dan dok, pertanyaan terakhir saya ke dokter adalah di masyarakat kesehatan mental itu rasanya masih menjadi sebuah stigma ya dok. Kalau kita punya masalah dengan kesehatan mental atau mental illness itu sendiri, maka lebih baik kita diam-diam saja atau kita kucilkan atau itu kita simpan aja di lemari kita gitu ya, tidak kita share seperti yang dilakukan oleh Elnov gitu. Nah, menurut dokter bagaimana dengan adanya stigma ini? Inginnya sih
terutama tadi dokter bilang di pandemi ini, dalam minggu sebelumnya mengatakan di pandemi ini memang isu kesehatan mental atau mental illness ini semakin mencuat gitu ya. Kesadaran ini muncul dan memang kita juga punya ahlinya untuk bisa menyelesaikan itu. Silahkan dok. Iya, memang stigma tentang mental illness di Indonesia ini masih kurang baik ya. Seolah-olah bahwa seseorang dengan gangguan jiwa atau mental illness ini patut dikucilkan, dihindari, ya, kemudian diejek bahkan dihina. Nah, ini stigma ini harus segera berubah karena pada dasarnya mental illness ini sama seperti penyakit-penyakit yang lain yang bisa diobati, yang bisa disembuhkan tentunya dengan pengobatan yang benar, ya. Sehingga orang-orang dengan mental illness ini juga bisa berkarya, yang memiliki mental illness ini bisa berkarya seperti halnya Mbak Nova ini, ya, bisa berprestasi, bahkan sekarang bukan lagi orang yang disembuhkan, tapi dia bisa membantu proses penyembuhan orang-orang dengan gangguan kejiwaan. Oleh karena itu, mari apabila ada di sekitar kita, saudara kita, ada yang mengalami gangguan jiwa atau mental illness, segera dibawa ke ahlinya untuk dilakukan pengobatan yang benar, untuk didiagnosa secara tepat, lalu mendapatkan terapi yang benar, dan jangan dikucilkan. Justru orang-orang terdekat ini harusnya menjadi support system yang bisa membantu proses penyembuhan orang dengan mental illness. Seperti itu, Mbak Ayu. Ya, oke. Terima kasih dok untuk penyampaiannya dan juga penjelasan yang disampaikan secara gamblang dan lugas sehingga kita bisa lebih memahami apa itu kesehatan mental dan bagaimana ketika itu terjadi apa yang harus kita lakukan. Elnov, terima kasih banyak. Sekali lagi doa saya, doa kita semua, mungkin sahabat Ayu bantu doa agar memoir Elnov perjuangan seorang bipolar ini bisa menjadi sebuah film untuk kemudian bisa memotivasi mereka yang mengalami gangguan kesehatan mental agar berprestasi, memberikan manfaat, dan pada akhirnya memberikan juga manfaat bagi dirinya sendiri. Itu yang paling utama. Terima kasih Elnov, terima kasih Dr. Henny. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi. Sukses buat buku keduanya Elnov dan ditunggu buku ketiganya. Sampai jumpa sahabat Ayu, terima kasih. Kita jumpa lagi di Ayu Show minggu depan. Hanya di Ayu Show Friday with Ayu Show. Hanya di Ayu Show Friday with Ayu Show. Hanya di Ayu Show Friday with Ayu Show. Friday with Ayu Show.